하고 싶다. 너를 처음 본 순간 난 하루에도 몇 번씩 피식 웃었고 내일을 기다렸지. 너가 내게 온 순간 난 하루에도 몇 번씩 너를 그리고 미래를 기대했지. 내게 남겨진 너의 미소로 난 Selamat malam, teman-teman. Selamat malam, Dr. Yudi. Malam, Adela. Selamat tahun baru 2022 untuk semuanya. Terima kasih sudah hadir malam ini. Dan juga kami ingin mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali bergabung malam ini. How to start fresh. Itu akan menjadi topik latihan kita malam ini yang akan dipandu oleh Dr. Yudi Gejali. Apapun kesibukannya, semoga teman-teman bisa meninggalkan sejenak kesibukan yang tidak ada habis-habisnya itu dan kita akan sama-sama berlatih. Tapi sebelum itu, kita akan sama-sama membacakan aspirasi pembuka sebanyak 3 kali. Sudah ada di layar dan saya akan pandu ya. Dengan welas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, malam ini saya akan berlatih meditasi demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga semuanya terbebas dari kemelekatan dan kebencian. Semoga sukacita terbit dan dunia penuh kedamaian. Dengan welas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, malam ini saya akan berlatih meditasi demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga semuanya terbebas dari kemelekatan dan kebencian. Semoga sukacita terbit dan dunia penuh kedamaian. Dengan welas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, malam ini saya akan berlatih meditasi demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga semuanya terbebas dari kemelekatan dan kebencian. Semoga sukacita terbit dan dunia penuh kedamaian. Baik teman-teman, selamat berlatih dan selanjutnya saya serahkan ke Dr. Yudi. Silakan dok. Suara dan video jelas, Diela? Oke, suara jelas. Sebentar ya, saya spotlight dulu. Oke, selamat tahun baru. Again, selamat tahun baru lagi. Tahun 2022 ya. Siapa yang ngerasa liburan, tapi tahu-tahu liburannya udah selesai, tapi nggak berasa libur. Ada yang begitu? Siapa yang liburan, terus sekarang sudah kerja, dan kalau nengok ke belakang nggak berasa libur gitu. Atau kayak liburnya masih kurang. So, if you feel that, chat in the kolom chat. Ya, saya juga ngerasain yang sama. Ya, jadi pas saya libur itu tanggal 23, saya libur, terus tanggal 2 saya terakhir libur, tanggal 3 sudah kerja lagi. Di tanggal 22 itu saya ngerasa, wah besok libur, semangat banget. 23, di tanggal 23 hari libur pertama saya sudah merasa, ya udah libur hari pertama. Masih sisa berapa hari lagi gitu. Kemudian tahu-tahu udah libur hari keempat. Hah, sudah 4 hari liburnya. Gitu. Kemudian tahu-tahu sudah tanggal 2. Dan besok sudah harus kerja. Nah, what? Rasanya cepat sekali gitu. Saya nggak tahu apakah Anda merasakan itu. Kalau Anda merasakan itu juga berarti sama-sama saya. Artinya kita sebenarnya tidak benar-benar libur. Mungkin secara rutinitas kita libur, tapi batinnya sebenarnya tidak istirahat. Well, kita kan masih berlatih ya teman-teman. So it's okay. Ya. Saya baca komen dulu. Belum liburan. Waduh, kasihan banget belum liburan. Nggak ada libur, dok. Full kerjaan. Sekarang malah sakit. Momen tahun baru udah kelewat begitu aja. Kayaknya udah lewat begitu aja ya. Oke, so
mari kita latihan bareng-bareng malam ini. Bagaimanapun juga kita sudah melewati tahun baru, ya. Nanti akan ada lagi tuh tahun baru Imlek, tahun baru Hijriah, tahun baru apa kalau Hindu Saka gitu ya, tahun baru Saka, betul ya. So ada tahun baru apa lagi, tahun baru apa lagi. So ternyata konsep tahun baru itu hanyalah ada dalam batin manusia tuh sebenarnya. Sebenarnya hanya ada kontinuitas keberlanjutan, tapi manusia itu kayak mengkotak-kotakan, oh ini tahun itu. Jadi sebenarnya konsep tahun baru sendiri itu dibuat di batin manusia sebagai pembatas saja, ya. Dan batasan tahun baru ini membuat hidup kita itu kayak memiliki makna sendiri. Oh, 2021 ini, 2022 mau apa ya gitu. Sekarang kan ada makna yang berbeda, ya. Tapi itulah konsensus manusia dan kita sudah terbiasa seperti itu, maka kita perlu menanyakan ke diri kita, oke, sekarang saya sudah mulai masuk lagi tahun 2022. Bagaimana agar saya bisa memulainya itu benar-benar fresh. Tidak nyantol sama tahun 2021. Ya, jadi teknik dan sharing malam ini itu berlaku untuk sebenarnya apa saja. Apakah hari yang baru, apakah pekerjaan yang baru, apakah jam yang baru, apakah hubungan yang baru, apakah tahun yang baru, atau apapun. Chapter yang baru, ya, chapter yang baru. Sesuatu yang kita akan coba mulai lagi gitu ya. Nah, dan bagaimana agar memulainya itu fresh, ya. Itu pertanyaan yang akan kita jawab sampai nanti di akhir 1 jam ke depan. Saya harap teman-teman yang ikut sesi malam ini 286 orang, kita bisa menjawab, oke, bagaimana saya bisa memulai dengan segar kembali, how to start it fresh, ya. Baik. Sebelum kita membahas, kita akan latihan meditasi dulu selama kurang lebih 15 menit. Ya. Silakan kondisikan ruangan Anda, hidup Anda. Handphone mungkin boleh di silent terlebih dahulu. Kondisikan kamar, lingkungan. Pelan-pelan coba dorongan untuk melakukan sesuatu diperlambat, bahkan diberhentikan. Dan izinkan tubuh Anda untuk duduk diam saja. Hanya duduk saja. Tulang belakang tegak, pundak, lengan rileks, mata boleh dibuka, boleh ditutup, senyamannya. Kita bernafas dengan sadar. Nafas masuk, nafas keluar. Semakin kita sadar, kita sedang duduk di sini. Semakin kita bernafas, semakin batin kita kembali ke tubuh kita. Tidak di masa lalu, tidak di masa depan, tidak di tempat lain, melainkan di sini bersama tubuh kita. Batin dan tubuh sama-sama memperhatikan nafas.
Tidak ada yang spesial, hanya menyadari nafas saja. Kita menyadari nafas yang biasa ini, bukan nafas yang spesial. Nafas yang biasa, yang selalu datang, pergi, datang, pergi. Mungkin pikiran-pikiran datang, rencana-rencana datang. Mari kita kembali ke nafas kita yang datang dan pergi. Tidak perlu mencari sensasi yang spesial. Hanya kesadaran kita bertemu dengan nafas. Sadar nafas masuk, sadar nafas keluar. Tidak ada yang spesial, and it's okay. Kita selalu bernafas, namun sekarang coba sadari nafas Anda sedemikian rupa, seakan-akan ini pertama kali Anda bernafas. Nafas masuk. Ini rasanya nafas masuk. Nafas keluar. Ini rasanya nafas keluar. Setiap nafas adalah nafas yang baru. Selalu fresh. Sadari setiap hembusan nafas.
Karena setiap hembusan nafas hanya terjadi sekali dan selalu berubah. Sadari bahwa setiap nafas itu unik dan berbeda. Sekarang, sadari setiap suara yang ada di sekeliling Anda. Sadari suara-suara di sekeliling Anda. Hanya menyadari saja. Telinga mendengar suara-suara, batin sadar ada suara. Sadari, alami setiap bunyi-bunyian tanpa berusaha memikirkannya. Sadari saja setiap bunyi. Sekarang, sadari saja semua yang sedang Anda alami saat ini.
Apapun yang Anda alami saat ini, tidak ada yang salah. Setiap sensasi di tubuh, setiap suara yang terdengar, setiap pikiran yang lewat, sadari semuanya itu. Pengalaman yang Anda alami saat ini hanya terjadi sekali dalam hidup Anda. Tidak pernah bisa diulang lagi. Momen saat ini hanya terjadi sekali saja, kemudian lewat. Sadari saja semuanya itu. Oke, sekarang kembali ke nafas. Pelan-pelan mata yang ditutup boleh dibuka, tapi tetap perhati nafasnya. Oke, sekarang tidak perlu lagi memperhatikan nafas, hanya sadar saja apa adanya. Oke, selesai. Tadi berapa menit ya? Oh, 20 menit. 15 menit ya Mbak Diala tadi? Lebih, Mas. Oke, baik. Oke, ada kesan tadi dari latihan yang barusan? Apa yang Anda alami saat bermeditasi? Boleh coba share di kolom komen atau boleh raise hand biar lebih cepat bisa ngomong. Jadi bisa lebih cepat. Yang mau share bisa raise hand ya, atau bisa tulis di kolom chat juga, teman-teman. Tadi spesifik buat meditasi yang tadi Anda lakukan bareng-bareng, yang kita lakukan sama-sama, apakah ada insight khusus atau ada pengalaman yang Anda sadari? Kalau dari Andre bilang banyak pikiran melintas. Oke, that's normal, itu tidak salah. Jadi so fokus, oke. Ada lagi? Punggung kanan aku sakit, seperti tembus sampai ke dada kanan, dari Brenda Kalista. Oke, ada lagi? Merasa terlalu capek, Oke, ada lagi? nyaman, kepala dingin rasanya. Oke, ya. 347 orang di sini masing-masing akan punya pengalaman yang berbeda-beda. Ya. Tapi saya belum menemukan sesuatu yang benar-benar yang ingin saya dengar. Ada yang merasa nggak sih bahwa Bentar, ya, ini ada gimana? dari Dinda. Every second is a fresh start. Yes, itu yang saya ingin dengar sebenarnya. Anda boleh mengalami banyak hal. Anda boleh kita kan setiap kali bernafas ya, tapi tidak banyak yang bisa menyadari bahwa ternyata nafas kita itu hanya terjadi sekali. Tidak pernah ada lagi nafas yang sama terjadi 2 kali. Ya.
sakit Anda itu terjadinya hanya sekali. Setiap detik sakit itu akan berbeda. Ya, tapi kita ingatnya cuma satu, sakit. Ya, kayak satu gumpalan sakit yang selalu ada. Padahal sebenarnya setiap detik sensasinya berubah. Ya, setiap kali fresh sebenarnya. Ya, tapi saya tidak melihat banyak yang bisa merasakan itu malam ini, mungkin karena banyak yang baru belajar meditasi. Nggak masalah. Ya, ada lagi yang mau share? Ini tadi dari Iren bilang, saya merasakan bahwa saat tadi meditasi merasakan momen yang tidak pernah terjadi lagi. Ya, setiap detik itu sudah lewat begitu aja. Pengalaman yang tadi kita rasakan saat meditasi itu sudah tidak akan pernah bisa diulang. Karena itu hanya terjadi sekali seumur hidup Anda. Dan kita biasanya lewat begitu aja. Itu yang terjadi saat saya liburan kemarin. Saat saya liburan, kita tidak benar-benar hadir di situ. Tahu-tahu liburannya udah lewat. Ya. Nah, oke, sekarang masuk ke topik kita. Bagaimana bisa memulai dengan fresh? Ya. Yang pertama harus saya ngomongin dulu bahwa Anda tidak mungkin bisa mulai dengan fresh kalau Anda saat meditasi tadi tidak mengalami the freshness of every second. Sulit. Ya. Saya harus ngomong sekali lagi, semoga nggak salah paham. Anda tidak akan pernah bisa benar-benar mulai dengan fresh kalau tadi saat meditasi Anda tidak mengalami the freshness of every second. Setiap second baru lagi. Kalau yang ada bagi Anda cuma sakit, enak, atau relax, atau ngantuk, atau gelisah, atau nyaman, cuma ada itu, maka Anda tidak akan pernah benar-benar bisa mulai fresh. Sebelum Anda bisa mengalami the freshness of every second. Dan itu emang dibutuhkan latihan meditasi secara rutin. Ya. Anda bisa relate dengan omongan itu perkataan yang menurut saya agak keras, tapi semoga Anda bisa relate dengan itu. Nah, tapi baik, kita coba turunkan sedikit standarnya, bagaimana memulai dengan fresh. Memulai dengan fresh diperlukan dua hal. Ya. Keterampilan untuk tidak melekat dengan apa yang sudah terjadi. Itu yang pertama. Keterampilan untuk tidak melekat dengan apa yang sudah terjadi. Maksudnya apa? Tidak melekat dengan apa yang sudah terjadi. Ya, konsep dari sesuatu yang sudah terjadi. Ya, caranya bagaimana? Kalau gitu ada dua. Ya, bagaimana agar kita tidak melekat dengan apa yang sudah terjadi? Ada dua cara. Ya, yang pertama adalah belajar untuk punya skill hidup di saat ini, bukan di saat yang lalu. Hidup di saat ini. Ya. Saya mau mengutip satu perkataan dari Eckhart Tolle. Saya bacain aja supaya nggak salah ya. Bentar ya. Wait ya. Saya lupa mempersiapkan Eckhart. Dia ngomong seperti ini. Ya, barusan tadi pagi ya. Nothing ever happened in the past that can prevent you for being present now. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tidak ada satupun yang telah terjadi di masa lalu yang dapat menghalangi Anda untuk berada di kekinian. Apapun yang terjadi di masa lalu, apakah itu sesuatu yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, apapun yang sudah terjadi itu, tidak ada yang dapat mencegah Anda untuk bisa kembali ke kekinian. Ya. Apakah apa yang sudah terjadi tahun 2021, apakah sesuatu yang negatif? Apakah sesuatu yang positif?
itu sudah lewat. Mari belajar untuk kembali ke kini, ke sini kini, ya. Kita akan coba latihan lagi, ya. Tegakkan tulang belakang Anda. Yang sudah terjadi itu sudah terjadi. Seberapapun menyakitkan atau menyedihkan, mengecewakan apa yang sudah terjadi itu hanya tinggal memori saja. Tidak bisa mencegah Anda untuk kembali ke kini sekarang. Silakan tegakkan tulang belakang Anda. Bawa batin Anda untuk hadir di saat ini. Menyadari setiap momen saat ini yang sedang terjadi. Tubuh kita tidak hidup di masa lalu. Tubuh kita ada di sini. Maka kita bawa saja batin kita untuk kembali ke tubuh kita, menyadari tubuh kita. Menyadari momen saat ini. Saat kita kembali ke momen saat ini, ke present moment, maka kita sudah memulai dengan baru, dengan segar. Karena kita tidak lagi di masa lalu, tapi kita ada di masa sekarang. Sadari apa yang sedang terjadi saat ini. Apakah suara, apakah nafas, apakah sensasi tubuh. Apapun yang sudah terjadi di masa lalu, seberapapun menyakitkan, membahagiakan, atau mengecewakan, tidak ada yang bisa mencegah Anda untuk menyadari nafas yang terjadi di saat ini. Suara yang sedang terjadi saat ini. Oke, sekarang pelan-pelan buka mata. Selesai. Bisa?
Saya harus ulangi lagi perkataan penting banget ya. Apapun yang sudah terjadi di masa lalu, seberapapun pahitnya, seberapapun mengecewakan atau sedih, atau seberapapun itu menyenangkan, tidak ada yang bisa mencegah Anda untuk hidup di saat ini sekarang. Tidak ada yang bisa mencegah Anda untuk menyadari nafas saat ini. Tidak ada yang bisa mencegah Anda untuk menyadari suara yang sedang terjadi saat ini. Detik Anda kontak dengan apa yang sedang terjadi saat ini, maka Anda sedang memulai dengan fresh. Ya, sering-seringlah untuk pindah dari masa lalu yang sudah terjadi ke masa sekarang yang sedang terjadi. Ya, nah itu satu hal yang penting. Ya, yang kedua, sekarang coba ambil satu barang yang Anda sering lihat, yang di sekitar Anda. Ambil benda apapun saja. Saya akan mengambil ini aja deh, botol aqua saya ini. Ya. Ambil satu barang, pegang di tangan Anda. Satu barang saja yang sering Anda lihat, yang sering Anda lalui. Oke? Pegang di tangan Anda. Pegang. Oke? Oke, sekarang jangan bertanya dulu ya, saya sedang membawakan materi. Jadi terdistract nanti sebentar ya. Boleh jangan chat dulu di kolom chat. Nanti kalau ada pertanyaan ada waktunya ya. Now, tadi sampai mana ya? Oke. Sekarang coba ambil satu barang yang sering Anda temui setiap hari. Oke? Barang yang ordinary atau yang biasa. Oh, gue tahulah barang itu gitu ya. Pegang di hadapan Anda sekarang. Pegang di tangan Anda atau pegang dengan apapun. Coba sekarang lakukan kontak dengan barang itu seakan-akan Anda baru pertama kali menyentuhnya atau melihatnya. Meskipun sudah sering Anda lihat, coba benar-benar lihat secara mendalam barang yang Anda sering lihat itu. Coba rasakan teksturnya di tangan Anda. Coba Anda bahkan boleh tutup mata. Anda boleh pegang, sadari rasanya di tangan Anda seperti apa barang itu. Sensasi di tangan. Ternyata barang yang selama ini sering saya pegang ini ada banyak tekstur. Ternyata ada rasanya, mungkin dingin, mungkin hangat. Coba make contact dengan barang itu. Seakan-akan Anda baru berkenalan dengan barang itu pertama kali. Anda akan menemukan banyak hal-hal baru. Dari memegang saja dengan sadar, kemudian Anda perhatikan dengan mata, Anda akan banyak menemukan fakta-fakta baru yang ternyata selama ini Anda lewatkan. Lihat secara lebih dalam, lebih detail, dengan sadar, setiap detail, setiap bentuk dari barang itu. Oke, taruh kembali. Apa yang Anda alami? Coba sharing. Bisa? Coba sharing. Rasa bosan, Dok, kata Nikita Jacklin. Rasa bosan. Ada lagi yang tadi bersentuhan dengan barang yang selama ini Anda pegang? Pertama menarik, tapi lama-lama bosan. Oke, ada lagi? Tumbler saya ternyata shiny dan bagus. Tumbler saya ternyata shiny dan bagus. Oke, ada lagi? Rasa baru lihat. Ini dari bunga baru sadar ada lecetnya. Menemukan hal yang baru, apalagi? Rasanya seperti surprise sama
Pas dilihat secara detail, sebentar ya langsung hilang chatnya. Pas dilihat secara detail ternyata ada goresan di kacamata yang saya pegang. HP saya ternyata kotor banget, kata Susana. Dari Riyama ada detail-detail baru yang biasanya terlewat. Betul. Kalau Anda benar-benar melakukan instruksinya, melakukan kontak, tanpa ada konsep yang Anda pegang, oh barang saya ini saya udah tahu dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Anda benar-benar make contact dengan barang itu, meskipun itu barang lama, yang Anda sering pakai, Anda sering lewat, Anda sering lihat. Tapi begitu Anda coba lihat, rasakan, pegang dengan lebih mendalam, maksudnya apa sih memegang, melihat, merasakan lebih dalam, dengan penuh kesadaran, tanpa ada konsep apapun. Anda akan menemukan ternyata barang ini, batin Anda akan ada yang disebut sebagai beginner's mind atau ordinary mind. Dalam istilah meditasi, ternyata saya selama ini melihat benda ini tuh kayak lewat begitu aja. Oh, konsepnya ini. Tapi kalau saya perhatikan lebih dalam, ternyata ada hal-hal baru. Ya. Now, nanti Anda boleh cek satu eksperimen, ya, namanya adalah Death Tree, A Year in the Life of a Lonely Oak, ya. Perhatiin dulu, jangan catat dulu. Ada satu gadis yang kecelakaan. Jadi gadis ini itu tinggal di sebuah rumah. Di belakang rumahnya itu ada pohon oak. Pohon oak itu apa sih? Dalam bahasa Indonesia saya lupa. Pohon oak yang besar, yang tua, ya. Tapi karena gadis ini sibuk, maka dia selalu lewatin begitu aja. Oh iya, ada pohon oak di belakang rumah saya. Dia lewat begitu aja. Oh, saya tahu ada pohon di situ. Akhirnya suatu ketika, ini cerita nyata beneran ya. Dia kecelakaan, akhirnya dia lumpuh, nggak bisa gerak. Ya, selama beberapa bulan dia harus dipakai di kursi roda atau dia berbaring di tempat tidur. Dan dia akhirnya benar-benar punya waktu untuk make contact dengan pohon itu. Baru benar-benar punya waktu untuk melihat pohon itu dengan lebih dalam. Tidak cuma selewat. Ternyata dia menemukan banyak hal-hal yang menarik, artistik, kreatif dari sebatang pohon yang selama ini cuma lewat begitu aja. Setiap dia lihat dengan lebih dalam, maka pohon oak itu tampil fresh dengan konsep yang benar-benar baru buat dia. Akhirnya dia bikin project, dia foto selama setahun. Day 1 sampai day 365. Jadi dia janji komitmen selama setahun penuh, dia hanya akan foto pohon itu saja. Dan dia upload ke Instagram, ya. Saya lupa uploadnya ke Instagram atau album. Pokoknya dia upload dan dimasukin ke internet. Nanti Anda lihat foto-fotonya di internet ya. Jangan cek sekarang. Nanti takutnya Anda miss this message ya. 365 pohon oak itu ya, oak tree. Setiap hari dia coba ambil angle yang berbeda dari pohon itu. Oh, ternyata ada semutnya, ternyata ada sarang ininya, ternyata ada guratan-guratan yang menarik dari pohon itu. Setiap hari dia melihat pohon itu dengan cara yang fresh, yang baru. Ya. Kenapa saya mau ngomong ini ke Anda? Karena selama ini Anda melihat hidup Anda ya udah begitu saja. Oh ya, kerjaan, ya udah gitu kerjaan saya. Anda tidak benar-benar luangkan waktu untuk melihat kerjaan, melihat keluarga, bahkan orang yang Anda sayangi dengan cara yang benar-benar fresh. Kalau Anda sudah punya pasangan atau kalau Anda sudah punya orang tua atau anak, coba pegang pasangan Anda atau orang yang Anda sayangi. Tentu saja jangan pegang orang yang Anda tidak, yang bukan muhrimnya ya. Anda coba pegang, rasakan. Ternyata badan dia begini. Oh, ternyata kepalanya begini. Ternyata hidungnya begini. Benar-benar Anda kayak bertemu dengan orang yang benar-benar fresh. Pengalaman yang benar-benar fresh. Ya. Nanti PR-nya pulang dari sini adalah, pulang dari acara ini, coba cek yang tadi saya bilang, project 365 hari memfoto pohon oak. Ya.
setiap hari is a new start, new fresh start ya. Setiap kali dia melihat sesuatu, dia melihat seakan-akan itu baru pertama kali dia ketemu. Ya. Nah, demikian juga kalau Anda mau memulai dengan yang segar, yang baru, coba 2022 ini mulai bikin satu habit, yaitu habit untuk satu, kembali ke present moment. Ya. Yang kedua adalah coba bersentuhan kembali dengan pengalaman-pengalaman sederhana atau objek-objek sederhana yang selama ini Anda lewatin begitu aja. Ya. Coba make contact dengan seluruh panca indera. Tadi saya lihat ada yang pada saat memegang ini malah muncul memori. Nah, perhatiin tuh. Oh, ada memori ini, ada memori ini. Oh, rasanya, sensasinya begini, dan lain-lain. Ya. Itu adalah yang kedua. How to start fresh. Cara yang ketiga, nah ini agak sedikit filosofis, tapi saya akan jelaskan. Tapi sebelum ke situ, apakah ada pertanyaan, Mbak Diala? Atau ada komentar? Komentar terakhir dari Brigita Isworo Laksmi, merasa menyesal dan sedikit sedih karena ternyata selama ini melewatkan banyak hal. Oke. Nggak apa-apa kan, bisa mulai lagi. Ya. Let's start fresh. Yang sudah terjadi, yang sudah dilewatkan, itu sudah terjadi. Kita mulai di saat ini. Ya. Ada lagi yang lain? Yang lain masih komentar yang tadi, Dok? Masih share yang tadi? Baik. Apa? Belum ada pertanyaannya berarti ya? Oh, sebentar. Ada satu dari Vincent K. Mau tanya, apakah hal itu bagian dari malekat, Dok? Hal itu tuh apa? Ya, saya nggak jelas pertanyaannya apa. Ya. Oke, sekarang kembali. Sekarang mari kita diskusikan satu hal penting ya. Keburu nggak ya waktunya ngomongin ini? Kayaknya sih nggak keburu ya, tinggal 10 menit ya. Oke, saya jelaskan singkat saja ya. Dalam filosofi meditasi, ya, maka kita itu punya 6 panca indera. Ya. 5 panca indera kita tahu kan, penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa dan taktil ya, apa sih? Peraba. Ya. Rasa di kulit ya. Itu 5 panca indera. Yang satu lagi, indera yang keenam adalah mental indera atau yang disebut sebagai pikiran kita dan emosi kita. Jadi ada 6. Ya. Pada saat kita kontak dengan satu objek, maka kita kontak dengan 5 panca indera kita plus pikiran kita. Atau bahkan emosi kita. Contohnya tadi pada saat saya pegang botol, maka kulit saya merasa, mata saya melihat, bahkan telinga saya bisa mendengar goncangan suara airnya. Tapi saya nggak ada aromanya. Ini nggak ada aromanya. Kebetulan juga nggak ada rasanya. Kalau saya minum ada rasanya tentu saja. Jadi saya bikin kontak dengan 5 panca indera plus ada pikiran. Konsep yang saya punya tentang, oh ini botol. Oh ini warnanya putih, botol. Oh saya minum dari sini. Dan lain-lain. Jadi pikiran itu nggak ada habisnya. Ya. Nah, yang menjadi rahasia dalam meditasi adalah 5 panca indera, apakah itu penglihatan, penciuman, pendengaran, perasa, dan peraba, sensasi, itu netral, tidak ada konsep. Ya. Jadi kita melihat hanya melihat saja, mendengar hanya mendengar saja. Ya. Tapi begitu dia menjadi pikiran, baru ada konsep, oh ini botol. Oh ini si itu, oh ini si ini. Ya. Nah, apa yang membuat kita itu sulit untuk start fresh? Karena dalam buku kita, kertas ini sudah nggak fresh lagi. Artinya kita sudah punya konsep terhadap sesuatu. Jadi kalau kita mau mulai fresh, maka kita perlu belajar untuk tidak terjerumus dan tidak ikut terbelenggu dalam keruwetan konsep yang sudah kita buat sebelumnya. Contohnya konsep yang kita buat, yang kita punya tentang contohnya kalau saya sebel sama orang ya,
oh orang itu begini gitu. Oh dia marah-marah terus sama saya gitu. Itu konsep yang saya punya tentang orang itu. Tapi kalau saya mau kembali untuk tidak hanyut dalam konsep itu, maka saya perlu belajar untuk hanya beristirahat di panca indera saja. Karena panca indera kita tidak punya konsep. Ya, mata hanya melihat, telinga hanya mendengar, mulut hanya mencium, mulut hanya merasa, hidung hanya mencium, kulit hanya merasa saja. Ya. Contohnya kita coba sekarang latihan ya. Sekarang silakan tegakkan tulang belakang Anda. Mata dibuka. Mata dibuka dan mata melihat. Silahkan Anda beristirahat dalam penglihatan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya hanya melihat saja. Sadar kalau ada yang terlihat. Tidak perlu memikirkan apa yang ini dilihat, ini bentuknya dari mana, dan dari mana, dibuat oleh siapa, tidak perlu. Hanya beristirahat dalam apa yang Anda lihat. Sadar saja kalau Anda sedang melihat. Hanya melihat saja, tanpa perlu memikirkan apa yang Anda lihat. Kemudian mata ditutup. Silahkan mendengar suara. Hanya mendengar saja, tanpa perlu memikirkan apa yang Anda dengar. Beristirahat saat terjadi pendengaran. Mendengar hanya mendengar saja. Sekarang sentuhkan kedua tangan Anda. Sadari, rasakan sensasi yang terjadi saat tangan Anda menyentuh bagian tubuh Anda yang lain. Sadari saja sensasi sentuhan tanpa memikirkan, tanpa menganalisis sensasi itu. Hanya menyadari rasanya saja. Sensasi yang Anda rasakan saat ini bukannya tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, hanya sensasi saja. Tanpa konsep. Suara yang Anda dengar saat ini, yang muncul, tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, hanya ada bunyi saja.
Pelan-pelan mata dibuka, melihat, hanya melihat saja. Yang Anda lihat ini tidak ada baik, tidak ada yang buruk, hanya ada bentuk saja dan warna saja. Hanya ada bentukan-bentukan, bunyi-bunyi, dan sensasi-sensasi. Oke, selesai. Bisa? Apa yang membuat kita tidak bisa fresh dalam memulai sesuatu? Karena kita udah mikirin. Kita udah punya konsep terhadap sesuatu itu. So, kalau Anda lagi mumet, lagi jenuh, lagi butek, lagi kesel, bukan kepalang, atau bingung harus ngapain, maka cara yang paling cepat untuk memulai fresh adalah beristirahat di panca indera. Karena saat kita melihat, sebenarnya yang ada hanyalah bentukan-bentukan, kan? Belum ada definisi, oh ini botol, oh ini botolnya baik, jelek, positif, negatif, tidak ada. Yang ada hanyalah objek penglihatan, yaitu bentuk dan warna. Dan itu netral. Again, panca indera kita itu netral. Yang nggak netral itu pikiran kita. Ya. Oleh karena itu, supaya kita bisa mulai fresh, kita harus sering-sering beristirahat di zona netral, yaitu jadi kita istirahatnya di pintu-pintunya aja. Kalau ada penglihatan, kita istirahat di penglihatannya. Belum sampai kita masukin ke otak kita. Pada saat kita mendengar suara, kita istirahat di pintu suaranya saja, pintu telinga. Oh, ada suara. Stay di situ. Tanpa ada mikirin, oh ini suaranya jelek, suara bayi, suara ini. Aduh nyebelin. Oh ini suaranya bagus, suaranya jelek. Enggak. Yang ada hanya bunyi saja. Kemudian, kalau ada sensasi di tubuh juga, sebelum ada kata-kata ini sakit, menyebalkan, sakitnya panas, sakitnya begini, sakitnya begitu, sakitnya udah lama, sakitnya baru sebentar. Yang ada hanya sensasi saja. Sensasi itu netral. Yang nggak netral itu adalah pikiran Anda yang mendefinisikan, oh ini sakit, ini menyenangkan, ini tidak menyenangkan. Tapi sensasinya sendiri netral sebenarnya. Oke? Jadi supaya kita bisa mulai fresh, kita perlu sering-sering berlatih untuk jangan buru-buru dipikirin, tapi beristirahat di pintu-pintu panca indera. Ya. Dan saya tidak ngomong soal pikiran positif. Dari tadi saya nggak ngomongin soal pikiran positif. Saya tidak pernah menganjurkan Anda untuk berpikir positif. Saya pingin Anda beristirahat di, oh ada bunyi, that's it. Oh ada bentuk dan ada warna, that's it. Oh ada sensasi di tubuh, that's it. Sadari aja. Ya. Karena kalau Anda sudah mulai menganalisis, maka Anda sudah tidak bisa fresh lagi saat Anda memulai. Nah, ini adalah tahapannya. Jadi, yang kita bahas malam ini bukan bagaimana caranya memulai, tapi bagaimana cara memulai dengan fresh. Oke? Nah, untuk bisa memulai dengan fresh, maka Anda perlu tidak terbelenggu dengan pengalaman atau persepsi atau konsep yang sudah Anda punya sebelumnya. Ya. Oleh karena itu, bagaimana caranya? 3 malam ini ya. Yang pertama, apapun yang sudah terjadi, itu tidak bisa membelenggu Anda untuk kembali kontak dengan saat ini. Sering-seringlah. Yang kedua adalah coba pegang bikin kontak dengan barang atau objek yang selama ini Anda lewatin begitu aja. Coba benar-benar kontak dengan seluruh panca indera, pikiran, dan perasaan Anda terhadap objek itu, seakan-akan itu baru pertama kali Anda ketemui. Ya. Yang ketiga, coba kalau sudah mumet, mundur sejenak, istirahatnya di panca indera, bukan di pikiran. Jadi kalau udah mumet, kita istirahatkan saja di panca indera. Jadi kalau ada orang ngomel-ngomel ke Anda sudah nggak bisa kuat untuk menghandle-nya, maka istirahatnya, oh ada bunyi-bunyi yang keras. That's it. Gitu ya. Nah, ini adalah tahapan. Tentu saja ada tahapan-tahapan berikutnya, tapi ini adalah tahapan agar kita bisa reset dan bisa fresh. Nah, terakhir, sebelum saya tutup, penting. Saya akan challenge Anda untuk
sharing pengalaman The New Beginning ini. Jadi saya minta bagi yang punya sosial media untuk bikin testimoni kecil saat Anda melakukan latihan yang tadi. Tidak perlu sesudah ini, tapi nanti juga hari besok atau besok lusa atau kapanpun dalam minggu ini. Dalam minggu ini ya, coba lakukan 3 teknik tadi, Anda boleh pilih. Kemudian ceritakan pengalaman Anda, kalau Anda merasa nyaman untuk cerita, di sosial media Anda, terutama Instagram, dan kasih judul fresh start. Ya, atau awal yang segar. Ya, fresh start, Anda boleh kasih hashtag fresh start dan Anda tag Tergar Indonesia. Ya, tag akun Tergar Indonesia supaya kita bisa repost, karena kita pengen gerakan untuk bisa memulai dengan segar ini bisa jadi kayak ombak yang mengalir kepada orang yang bahkan belum ikut sesi malam ini. Begitu, semoga Anda bersedia, dan jangan lupa nanti habis ini coba dicek foto-foto 365 hari memoto objek yang sama dari angle yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda, yang segar setiap harinya. Ya, saya invite Mbak Diela untuk menutup dalam aspirasi penutup. Terima kasih banyak Dr. Yudi. Fresh start lagi. Terima kasih banyak teman-teman. Sebelum kita tutup latihan, mari kita sama-sama mendedikasikan kebaikan latihan ini untuk diri kita dan kita luaskan untuk kebaikan semua makhluk. Dengan kekuatan latihan ini, semoga semua penderitaan berubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan kekuatan latihan ini, semoga semua penderitaan berubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan kekuatan latihan ini, semoga semua penderitaan berubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa tag Tergar Indonesia di Instagram ya. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye-bye.